Wita. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Informasi dan inspirasi. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh. Singaraja Bali, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Rizka Desiandra dapat menyapa Anda kembali pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken. Tentunya kami akan membahas berbagai isu-isu terkini dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio Pro1 RRI Singaraja. Pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan dari tim Woodball Kabupaten Buleleng untuk menatap Porjar dan Porprov Bali tahun 2025. Dan di pagi ini kita sudah bersama dengan Ketua IWBA Buleleng, Bapak Sang Made Ferdana Iragraha. Om Swastiastu, Pak Made. Om Swastiastu, Mbak Rizka. Wah, terima kasih sebelumnya sudah hadir. Selamat tahun baru sebelumnya ini Pak Made. Siap, sama-sama. Salam sehat semua. Ya, kalau tahun sudah baru, nah untuk tim Porjar, untuk tim Woodball di Kabupaten Buleleng ini bagaimana untuk di tahun ini? Apa saja yang akan dipersiapkan dan apa strategi-strategi ke depan untuk bisa menatap Porjar dan juga Porprov Bali tahun 2025? Oke, terima kasih. Izinkan dulu menyampaikan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat Natal dan tahun baru 2025. Semoga kita semua sehat dan dunia keolahragaan khususnya di Buleleng makin eksis dan berkembang sehingga dapat berprestasi hingga tingkat dunia. Yang pertama, izinkan saya sebagai Ketua Umum IWBA Kabupaten Buleleng, Woodball, berbicara Woodball. Yang pertama, izinkan menyampaikan prolog bahwa Woodball itu adalah olahraga yang menyerupai golf. Nah, olahraga ini sudah diperlombakan dari tingkat Porsunijar, khususnya di Bali. Setelah itu di Porprov Bali, setelah itu di PON. Nah, sehingga ini adalah Woodball juga sudah diperlombakan di tingkat SEA Games khususnya nanti di Thailand tahun 2025. Nah, berbicara Woodball ini olahraga yang tidak ada kontak badinya, Mbak. Jadi masyarakat biar mengetahui bahwa olahraga ini sangat aman untuk ditekuni oleh berbagai gender khususnya laki-laki, perempuan, berbagai tingkatan usia, khususnya dari SD, SMP, SMA maupun umum. Nah, sehingga Woodball ini memberikan ruang atau alat yang dapat digunakan untuk menggeluti minimal satu cabang olahraga yang bisa ditekuni sehingga dapat menghasilkan prestasi. Nah, berbicara kesiapan khususnya menatap Porjar Bali tahun 2025 disertai dengan Porprov. Nah, ini enak-enak sedap didengar. Bagaimana event yang dibilang sangat berkelas khususnya bagi kalangan pelajar dan umum khususnya di Porprov nanti. Diselingi juga khususnya Woodball ada atletnya yang akan ke Seleknas. Nah, ini persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari khususnya
sebelum 2025 ini. Ya. Nah, di mana kita akan mulai mengawali persiapan lagi kembali setelah libur tahun baru, itu mulai 5 Januari kita akan mulai lagi persiapan masuk persiapan umum ya di lapangan padat karya Sukesade. Nah, di mana atlet kita sudah ingatkan bagaimana seorang atlet itu bertanggung jawab latihan individu selain di pengkap atau klub masing-masing. Yeah. Nah, sehingga atlet woodball ini benar-benar siap menatap Porjar tahun 2025 dan Porprov nantinya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya, Rizka. baik. Ini adalah salah satu atau keduanya merupakan event yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat bergengsi Ya, betul. untuk di tingkat pelajar dan juga Ya. atlet woodball. Nah, kalau boleh tahu belajar dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya, apa yang kemudian bisa dipersiapkan lebih matang agar tim woodball kita ini bisa berperforma lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya? Baik, kita harus berbicara data empiris. Ya. Bagaimana data itu di organisasi harus diikuti, setelah itu diimplementasikan. Memang kita di tahun 2000, khususnya 2 tahun sebelumnya di 2023 kembali pasca pandemi, Porjar kita khususnya di peringkat 3 Ya. dengan perolehan 4 medali emas di sana. Berikutnya ke tahun 2024 kita di Porjar kembali bisa naik ranking. Kita ranking kedua dengan 8 raihan medali emas. Nah, sehingga di Porjar 2025 nanti, khususnya di bulan Mei Juni, kita harus bisa naik target. Ya. Nah, tentunya dalam raihan yang kita nanti canangkan, kita sudah harus mempersiapkan salah satunya bagaimana atlet itu layak secara performanya nanti, khususnya fisik. Nah, ini sudah kita lakukan berbagai persiapan. Tim Bimpres UBA Kabupaten Buleleng sudah mempersiapkan dan mencanangkan pelatihan fisik khususnya dalam menatap Porjar Bali 2025 nanti. Nah, berikutnya memang kurang lebih 40 sampai 40 sampai 60% Porjar itu akan terlibat atlet-atletnya di Porprov juga nanti. Nah, sehingga woodball ini benar-benar jenjangnya jelas. Ya, jadi kita mempersiapkan Porjar beriringan dengan Porprov. Nah, ini kita akan persiapkan satu dari segi fisiknya, setelah itu tekniknya, setelah itu strategi berlombanya nanti, dan bagaimana strategi untuk mencapai target nantinya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak Rizka. Iya, baik, complicated banget berarti persiapannya iya, ya, Pak Made ya. Tapi kalau dilihat juga nih untuk tim Buleleng sejauh ini berperforma seperti apa kalau untuk di kancah Porjar dan juga Porprov jika dibandingkan dengan tim-tim yang lain dari daerah yang lain nih, Pak? Jadi terkait performa, memang saat ini Kota Denpasar memiliki atlet yang sangat banyak. Ya, ini juga perlu Disdikpora Kabupaten Buleleng dalam hal ini cabur-cabur, khususnya ada 34 cabur yang resmi nanti, Porjar resmi dan 8 eksebisi, sehingga sekolah-sekolah idealnya selain wajib kalau di Denpasar cabur yang Porjar dibuka langsung ekstrakurikulernya. Jadi peminatnya itu memang mendaftar dia, langsung mendaftar dan mereka akan memilih cabur-cabur mana yang dapat mengangkat anak tersebut untuk berprestasi. Itu di Denpasar. Nah, kalau di Buleleng kita ada strategi khususnya di WBA. Kalau sekolah-sekolah yang tidak ada ekstranya, mereka bisa meminta nilai ekstra ke klub atau pengkap. Iya. Nah, ini sangat membantu sehingga kami di khususnya cabur-cabur yang tidak ada ekstranya di sekolah, kami dari dunia keolahragaan memohon bantuan agar dapat siswa tersebut difasilitasi walaupun tidak ada ekstranya, tetapi dapat diizinkan memilih kecabangan yang mereka tekuni. Itu sangat membantu kami. Nah, sehingga persiapan kami nanti adalah menghadapi Porjar Bali tahun 2025, yaitu meningkatkan durasi dan volume latihan yang arahnya lebih spesifik untuk peningkatan prestasi, Mbak. Seperti Oke, itu. berarti sejauh ini masih ada beberapa sekolah yang tidak memasukkan woodball sebagai ekstra begitu?
kalau di Buleleng sangat banyak, ya, Oke. sangat banyak. Cabur-cabur lainnya pun dari 34 cabur atau 8 eksebisi itu banyak yang tidak ada ekstranya. Nah, sehingga ini yang menyebabkan adanya tumpang tindih akselerasi prestasi khususnya di Porjar untuk mengejar ketertinggalan dari Badung dan Denpasar. Seperti itu Mbak Rizka. Nah, sehingga melalui hal inilah Disdikpora Kabupaten Buleleng dapat juga memetakan bahwa kalau cabur-cabur yang resmi Porjar bisalah dijembatani terkait ekstra atau minimal difasilitasi dapat memilih ekstra sesuai kecabangan yang memang ditekuni atlet, ya. Artinya bisa mendapatkan nilai tanpa harus memilih ekstra yang lainnya, seperti itu. Karena itu sangat membantu kami khususnya di dunia keolahragaan. Iya, tapi sejauh ini yang menentukan ekstra apa saja yang bisa dilakukan di sekolah atau ditawarkan kepada siswa itu siapa yang mempunyai kewenangan ini, Pak Sang Made? Ya, itu kita sebenarnya sudah melakukan, diwajibkan sosialisasi ke sekolah. Kita sudah lakukan, namun dalam sosialisasi tersebut belum tentu bisa dibuka oleh sekolah tertentu seperti itu. Nah, sehingga melalui sosialisasi yang telah kami lakukan, kami dibantu kalau anak didik atau anak latih Bapak, ya khususnya yang di Pengkap IWBA Kabupaten Buleleng itu menekuni woodball, nah dibantu dengan bisa tidak memilih ekstra yang ada di sekolah tetapi meminta ke kami. Nah, seperti itu. Nah, itu yang membedakan kenapa Denpasar itu khususnya di pelajar mereka eksistensinya sangat baik, ya. Dari berbagai cabur, ya Mbak Rizka. Iya, baik. Berarti memang ini tuh perlu kerjasama juga begitu ya Pak ya, Iya. untuk meningkatkan prestasi woodball Buleleng di kancah Porjar, Porprov, bahkan mungkin nanti di ajang-ajang yang lain Iya, itu memang harus ada kolaborasi yang nyata begitu. Nah, kita akan undang juga Pak Made ya untuk pendengar kita di 24644. Kami tunggu untuk atensi Anda pendengar. Anda juga bisa menyampaikan atensi atau mungkin Anda mempunyai pertanyaan terkait dengan tim woodball Kabupaten Buleleng sejauh ini bagaimana persiapannya untuk menata Porjar dan juga Porprov tahun 2025 ini. Anda bisa ikut bergabung tentunya di 24644 dan juga di WhatsApp di 081139999790 serta bisa juga menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official di live YouTube-nya RRI yang juga bisa Anda tonton di mana saja ya. Di kanal YouTube Anda juga jangan lupa untuk menyematkan komentarnya di sana. Kami nantikan untuk atensi Anda. Tapi sebelum kita sapa pendengar ini, Pak Made, ada yang kemudian menarik perhatian saya kalau kita berbicara woodball begitu ya. Nah, woodball ini memang mungkin olahraga yang sudah ada sejak lama. Nah, tapi sejauh ini peminatnya seperti apa sih begitu kan ya? Apakah memang gaungnya sudah diterima dengan baik oleh masyarakat ataupun pelajar-pelajar di Kabupaten Buleleng? Baik, berbicara woodball khususnya di Indonesia, ini adalah olahraga yang terus berkembang. Itu sejak 2006 kan masuk di Indonesia. Ya. Nah, berikutnya perkembangan hingga masuk ke Buleleng itu 2011 Mbak Rizka. Nah, sehingga dalam perjalanannya memang Buleleng ini memiliki eksistensi prestasi yang luar biasa. Ya. Khususnya di Porjar dan Porprov. Memang dalam keterlibatan di Porprov sejak 2011 hingga 2022 kemarin di Badung, itu Buleleng khususnya di Porprov selalu juara umum Mbak Rizka. Oke. Iya. Yang kemarin kita raihan prestasi tertinggi di Porprov yaitu 7 medali emas dari 14 nomor lomba yang diperlombakan. Nah, sehingga berbicara tentang daya tarik, minat para anak-anak atau generasi muda untuk menggeluti olahraga woodball di Buleleng ini sedang kita usahakan, selalu kita namanya sosialisasi. Iya. Nah, berbicara sosialisasi memang karena di Buleleng ada 49 cabur olahraga prestasi. Nah, tentunya kalau woodball memang kita pengembangannya agak panjang dia, karena durasi bermain di lapangan itu sangat panjang. Nah, sehingga kita harus pendekatan dulu. Yang pertama pendekatan individu selain pendekatan klasikal. Karena anak kalau berlatih di WBA Buleleng, khususnya atlet-atlet binaan kami yang arahnya prestasi itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang itu di lapangan terbuka. Nah, sehingga untuk atlet-atlet yang baru belajar kita buatkan sesi kelasnya jadi satu juga di lapangan padat karya dengan pelatihan khusus
itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 atau jam 11. Oke. Nah, sehingga ini kita sosialisasikan dari mulut ke mulut, setelah itu dari IWBA Kabupaten Buleleng ke sekolah-sekolah dan meminta satu orang atlet mengajak atau mencari atlet juga yang dapat bergabung. Nah, dengan cara itu woodball diharapkan dapat diminati, setelah itu ditekuni dan dijadikan alat untuk berprestasi seperti itu, Mbak Rizka. Iya. Oke, baik. Berarti memang berbeda juga dari olahraga yang lainnya ya, Pak Made ya? Iya, kalau olahraga yang sudah populer, mereka memang langsung mencari anak saya mau ke sini ya, mereka sudah paham. Tetapi inilah yang saya bedakan antara Denpasar dengan daerah lainnya. Kalau di Denpasar itu orang tua sudah memetakan. Oke. Kalau anaknya tidak mampu ke olahraga kontak body, dia akan mencarikan cabur-cabur di ekstra, khususnya di sekolah tersebut yang dapat anaknya mengantar prestasi. Nah, berbicara resmi diperlombakan, nah ini sangat menarik. Tidak ada bedanya. Kalau ini olahraga kontak body, ini olahraga permainan, tentunya sama-sama. Prestasinya sama dihargai. Kalau mereka dapat sertifikat, sama-sama mendapat sertifikat. Kalau mereka misalnya mendapatkan reward, sama-sama mendapatkan reward. Nah, sehingga hal ini orang tua lah yang idealnya, khususnya melek dapat anak saya ini mau ke olahraga mana. Nah, bisa dibuka di website KONI Kabupaten Buleleng, itu ada 49 cabur olahraga prestasi yang dibina. Nah, disinilah dipetakan, bisa dilihat cabur ini bagaimana prestasinya, bisa dilihat di sana ataupun melalui media. Nah, ini adalah cara-cara di Denpasar sehingga mereka sangat ajak, khususnya juara umum ya, Mbak. Juara umum dari sekian cabur yang diperlombakan, mereka juara umumnya. Iya, iya. Dan ini juga peran orang tua juga penting sekali berarti ya, Pak Sang Made ya. Iya, Jadi sangat bagaimana penting orang tua sekali. juga sudah mempersiapkan melihat bakat anaknya akan ke olahraga mana, begitu. Iya, betul. Iya. Betul Tapi sekali. kalau dilihat juga nih, Pak Made, kalau dilihat dari sekian banyak atlet yang ada di Kabupaten Buleleng begitu ya, mungkin ini juga menjadi perhatian orang tua begitu. Kenapa mungkin orang tua tidak fokus untuk mencarikan apa untuk olahraga anaknya begitu. Nah, untuk perhatian kepada atlet-atlet di Kabupaten Buleleng, terutama juga untuk atlet football itu bagaimana sih, Pak? Baik, terkait perhatian, kami di organisasi memiliki komitmen yang sangat tinggi. Karena kami di setiap tahunnya selalu mengeluarkan SK Atlet Binaan. Iya. SK Atlet Binaan tersebut di tahun 2024 itu kami ada 40 atlet binaan. Nah, sehingga atlet binaan itu bisa kami kirim baik mewakili Kabupaten Buleleng ataupun Bali nantinya, pasti dari atlet binaan itu yang kami Iya. ambil. Nah, kalau atlet binaan dia dapat kami biayai oleh organisasi, baik nanti kita support di Porja, support untuk Porprov, kemarin di babak kualifikasi PON, di PON bahkan nanti ada atlet kami yang akan mengikuti seleksi nasional, khususnya di bulan Februari hingga April nanti, itu Seleknas SEA Games Thailand. Oke. Nah, yang rencananya Seleknas tersebut akan digelar di Yogyakarta dan di Jawa Timur rencananya. Nah, sehingga itu adalah wujud salah satu perhatian kami kepada atlet-atlet binaan kami yang baik yang akan kami orbitkan untuk berprestasi ataupun yang telah berprestasi. Oke. Yang kedua, kami sangat support dan mohon maaf kami kawal khususnya bagi atlet-atlet yang berprestasi. Ingat ya, di sini yang berprestasi. Misalnya seperti kemarin ada salah satu sekolah, memang atlet kami telah berprestasi di PON. Tidak semua insan bisa berprestasi di PON. Iya, Bahkan di satu sekolah tidak semua sekolah bisa mengorbitkan atau mengirimkan salah satu siswanya. Namun di sekolah tersebut ada 2 siswa yang berprestasi di PON. Nah, kami saat itu TC atau Training Center, karena woodball masuk grade 1 di platdanya di Denpasar. Anak tersebut kurang lebih 3-4 bulan otomatis tidak ke sekolah, tetapi tugas-tugasnya dibuat. Nah, namun saat akhir tahun mereka akan sebelum libur tahun baru ini nilai keluar. Nah, di sana nilainya dari kelas 10, 11 di atas 90 ya, Mbak.
Tetapi ternyata ketika di kelas 12 mereka nanti yang harusnya akan mencari ke kampus, ternyata ada mungkin oknum guru yang kurang support. Nah, sehingga kami kawal terkait hal itu. Dan kami juga bekerja sama dengan KONI, ketua KONI pun ke sekolah tersebut. Nah, harapannya dari case yang ada ini bahwa ketika Merdeka Belajar diterapkan, ya apalagi siswa tersebut berprestasi, dibantulah gitu. Oke. Karena baru pun kami pulang dari PON, sertifikat sudah diminta dengan sekolah. Nah, katanya seorang oknum guru tersebut, anak tersebut tidak memiliki nilai diskusi. Akhirnya kami organisasi berkomunikasi dengan Wakakurikulum. Itu surat dari Disdikpora Provinsi Bali, dari atasan mereka, yang selayaknya harus dibantu. Nah, RRI lah di sini berperan menyiarkan juga bahwa mungkin bagi para pendengar bahwa olahraga itu dapat mengangkat loh nama sekolah, akreditasi juga terbantu nantinya. Nah, sehingga diberi kemudahan lah siswa-siswa tersebut. Nilainya jangan standar di sekolah tersebut. Apa bedanya orang yang berprestasi dengan tidak berprestasi? Disinilah penghargaan bahwa sekolah memberikan ruang yang sangat luas, khususnya bagi orang-orang yang memang menjadi patriot, bukan untuk sekolah saja, tetapi baru, Mbak. Gitu. Nah, itu kontribusi kami harus melindungi atlet kami gitu. Karena memang secara nilai anak ini kalau udah atlet itu keyakinan kami mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bagaimana mereka pelatda bisa mengerjakan tugas yang sangat luar biasa diberikan. Ini tidak semua orang bisa melakukan atau semua insan melakukan. Nah, diharapkan melalui hal ini dengan sangat hormat Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun guru dari jenjang pendidikan SD sampai SMAK gitu, membantu khususnya dunia keolahragaan, minimal memberi kemudahan. Kalau tidak, berikanlah tugas gitu. Dibimbing. Karena kalau Merdeka Belajar itu kalau siswa tidak mendapatkan nilai, ya tidak mungkin harus mendapatkan nilai, karena Merdeka Belajar itu nilai tuntas. Nah, itu komitmen kita, Mbak. Selain mengirimkan atlet binaan, kami mengawal sehingga ke sampai tingkat perguruan tinggi juga kami berikan, bantulah akses agar mereka dapat kuliah, sehingga atlet kami tidak terputus ketika tamat SMA. Misalnya mereka ada yang milih pekerjaan, tapi kita arahkan ke kuliah, sehingga kami pembinaannya jelas, sehingga atlet kami khususnya yang di bangku kuliah sekarang semester 1 itu akan ikut seleknas, kurang lebih yang dari jenjang kuliah itu 2 orang. Baik, kita sapa dulu, ada pendengar yang ingin bergabung Bapak di via WhatsApp kita. Kita sapa di WhatsApp Pro 1 RRI. Selamat pagi RRI. Narasumber dan Ibu narasumber. Selamat ini pagi. Masukan kalau bisa yang berprestasi kasih bonus dulu, umumkan dia biar semangat. Ini dengan Bapak siapa sebelumnya, Pak? Ketut Gede di Busung Biu. Ketut Gede di Busung Biu. Oke, diberikan bonus begitu ya, Pak ya? Ya, biar semangat dia. Oke. Terus ada lagi, Pak? Mungkin masukan, Pak? Nah, selamat tahun baru aja semuanya. Baik. Terima kasih, Pak Ketut. Makasih. Baik. Makasih. Terima kasih Pak Ketut ya di Busung Biu sudah bergabung. Ini berbicara tentang bonus lagi nih. Nanti kita akan sapa juga, nanti kita akan tanggapi juga bersama dengan narasumber. Silakan untuk Anda yang lain pendengar yang ingin bergabung juga bisa melakukan WhatsApp call juga di 081 1399 9790. Kami nanti akan sapa juga di WhatsApp call, dan juga Anda bisa mengirimkan WhatsApp Anda di 081 1399 9790, dan juga bisa ikut bergabung di live telepon kita juga bisa di 0362244644. Silakan, kami masih nantikan untuk atensi Anda. Kita masih berbicara terkait dengan Woodball di Buleleng, itu untuk menatap Porjar dan juga Porprov Bali ya tahun 2025. Bagaimana untuk atensi Anda terkait dengan ini? Kami nantikan untuk atensi Anda di via telepon dan juga di via WhatsApp, serta juga bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Kami akan kembali mendengar sebelum nanti ditanggapi ya Pak Fernanda ya. Kita akan rehat sejenak dulu dengan beberapa jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Ya baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Baliketken, dan kita masih bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Tentunya ada Pak Sangmade Fernanda Iragraha, dan di 24644 kita akan sapa kembali pendengar di via telepon kita ya Pak ya. Nanti akan ditanggapi bersama-sama. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Sutaya silakan Pak. Jadi dia langsung bertanya nih, ya. Sebelumnya dia sampaikan itu selamat itu menyambut tahun baru. Semoga tahun baru ini itu akan berikan itu kebahagiaan kepada kita semua ya. Dan kepada Bapak narasumber yang menyampaikan beberapa hal ya. Pertama saya ingin bertanya, apakah ini bisa benarnya diikuti oleh semua umur tuh ya. Terus yang kedua, apakah jadi maaf tuh karena saya awam sekali dengan olahraga ini, maka ini termasuk permainan itu. Nah, sehingga anak-anak itu akan menghasilkan. Dan mengingat daripada latihan ini itu termasuk berat ya, seperti tadi disampaikan mulai jam 8 sampai jam 2, sehingga memerlukan satu ketahanan tubuh yang prima. Nah, mungkin hal yang penting yang perlu mungkin yang Mas sampaikan di sini, apakah permainan ini, maaf ini ya, saya agak sedikit
ya mungkin kurang enak ini ya. Apakah menjanjikan ya? Menjanjikan dalam arti anak yang sudah memiliki prestasi, nanti kalau dia mencari sekolah itu misalnya, sudah jelas ini. Itu dari sekolah itu akan memberikan mungkin bantuan untuk bagaimana supaya bisa diterima. Nah, mungkin juga kalau bidang-bidang olahraga, bidang-bidang studinya yang lain juga kurang bagus, itu mungkin bagaimana caranya membantu itu. Terus yang berikutnya, kalau misalnya dia ikut melakukan latihan terus sampai sore itu misalnya sampai agak lama, apakah dia itu ya dia juga di sini mengeluarkan biaya ya. Apalagi kalau sampai dia mungkin itu narnya training sampai keluar daerah misalnya sampai ke Jawa, apakah jadi biaya-biaya untuk ke sana itu ditanggung oleh orang tua. Nah ini perlu, itu mengapa demikian tuh, karena di zaman sekarang kalau anak-anaknya itu akan melakukan mungkin apalagi yang namanya ya olahraga itu ya. Jadi supaya menjanjikan lah, lebih nanti setelah sudah berprestasi dia akan ya mendapat sesuatu yang mungkin ya dari segi finansial dan sebagainya. Nah kira-kira itu yang aku sampaikan. Mohon maaf bila saya sampaikan kurang berkenan. Om Sadasani, Om Rahayu. Ya baik, terima kasih Pak Sutaya di Tejakula sudah ikut bergabung di 24644. Dan apakah ini menjanjikan? Kemudian tadi juga disinggung terkait dengan bonus. Nanti kita akan tanggapi bersama dengan narasumber kita tentunya. Dan di belakang Pak Sutaya, untuk Anda yang akan bergabung kembali, kami nantikan untuk atensi Anda 2 penelpon lagi di 0362246644 dan juga di WhatsApp 081139999790. Kita sapa, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Om Swastiastu, Mariska. Om Swastiastu, dengan Bapak siapa Pak? Ketut Mariase Bondalam. Ketut Mariase di Bondalam. Silakan Pak Ketut. Om Swastiastu narasumber. Swastiastu apa? Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Nah kalau berbicara maaf sih masalah woodball, namanya saja sudah wood itu kayu. Dan kemudian olahraga ini yang rasa lah kalau dibanding olahraga yang lain ini kurang populer begitu, tetapi bagus sebenarnya. Ibaratnya kita olahraga di sini geraknya juga, hanya dia harus memakai yang disebut dengan helmnya, apalah, kakinya, pelindung dan sebagainya. Itu repotnya. Nah boleh dikatakan apa yang dipaparkan tadi narasinya itu adalah luar biasa. Bagaimana salah satu cabang olahraga di Buleleng yaitu woodball supaya bisa berkembang, sehingga tadi kalau nggak salah dari Pak Ketut Busumbi kalau sudah dapat juara ingat dong jangan tidak diberikan bonus. Nah itu luar biasa. Kemudian tadi yang nomor 2 tadi Siri ya, ada Pak Sutaya. Pak Sutaya yang Tejakula juga masukannya luar biasa. Netizen hanya menyampaikan bahwa apa-apa yang sudah dijalankan dibina supaya konsekuen. Oleh karena apa? Ini adalah olahraga yang jarang anak akan mau karena kurang populer kalau dibandingkan bulu tangkis kalau dan lain-lainnya. Karena ini alatnya saja sudah kayu dan sebagainya. Maka dari itu binalah dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Buleleng boleh dikatakan gudangnya olahraga-olahraga dari berbagai cabang. Nah saya doakan mudah-mudahan woodball ini bisa berbicara. Karena apa? Kalau Denpasar itu sudah luar biasa. Latihannya di Renon itu adalah saya lihat tiap hari. Sedangkan kalau di sini ya boleh dikatakan ya saya belum melihat betul itulah. Nah mudah-mudahan Bapak maaf ini yang adalah menyampaikannya ini hanya untuk memberikan dukungan kepada Bapak sebagai orang yang terjun dalam bidang olahraga, salah satunya adalah woodball. Wenten kau sering taliwan, numbas mana sering mangupar pura, wenten rao sisiang iwan, sisiang nunas gang sinampura, om, santi, 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 om. Pak Rizka. Baik, terima kasih Bapak. Oke, ada Pak Mariase di Bondalam juga sudah ikut bergabung. Ini terkait dengan woodball ya. Gaungnya dan lain-lain nanti akan ditanggapi juga di 24644. Satu penelpon lagi kita akan sapa di via telepon ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung kembali di belakang Pak Sutaya dan juga Pak Ketut Mariase di Bondalam ya. Oke. Untuk Anda yang di
WhatsApp juga. Terima kasih untuk atensi Anda. Sebelum kita sapa lagi, Bapak, kita akan tanggapi satu persatu. Dari Pak Ketut juga tadi yang berbicara tentang Pak Ketut Ibu Sungbiu. Ini apakah untuk atlet yang berprestasi ini diharapkan bisa memberikan bonus lah ya, atau mungkin perhatian lebih kepada mereka yang sudah bekerja keras untuk berprestasi. Nah, mungkin silakan bagaimana tanggapannya Pak Fernanda? Terima kasih kepada masyarakat khususnya di Buleleng yang sudah sangat memberikan luar biasa support dan pertanyaan terkait dunia keolahragaan khususnya woodball. Nah, pertanyaan dari Pak Ketut di Busung Biu, kalau bisa bonus umumkanlah gitu. Ya. Nah, ini hal klasik ya di berbagai kabupaten kota, bahkan di provinsi manapun gitu ya, bahkan di Indonesia juga. Sangat jarang memang ada pemimpin khususnya berbicara bonus di awal. Nah, namun dari support yang ada khususnya dari masyarakat, nah diharapkan pemimpin baru nantinya yang telah dilantik di bulan Februari, nah bisa mengambil sikap terkait dunia keolahragaan, Porjar dan Porprov. Ini sangat penting. Memang bonus Porjar di tahun 2024 hingga hari ini belum cair. Ini adalah pertama kali bonus Porjar khususnya tidak bisa dicairkan dalam tahun yang sama. Oke. Ya, ini pertama kali. Nah, harapannya yang saya dengar dan informasi pastinya bonus sudah dianggarkan. Nah, namun itu akan dicairkan di tahun 2025. Memang kami di organisasi menekankan kepada atlet, proseslah yang ditekankan terlebih dahulu. Kalau bonus itu ya nomor 2. Tetapi di era saat ini pemerintah memang di awal saat melepas kontingen Porjar ataupun Porprov pasti menyampaikan bonus akan ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Nah, ini adalah hal klasik lagi. Nah, harapannya di pemimpin yang baru nanti bupati, wakil bupati dapat ya ada hal baru, ini ada hal bagus di awal lah disampaikan. Ketua KONI Kabupaten Buleleng yang sudah sangat luar biasa juga mensupport, itu memang baru saja berapa hari kami selesai PON sudah diberikan bonus reward. Nah, hal ini sangat jarang terjadi gitu. Nah, ini adalah pionir gitu. Semoga hal-hal indah seperti ini dapat dicontoh atau ditiru. Sangat jarang, hampir tidak ada berani menyampaikan segini bonusnya. Pasti lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nah, sehingga bonus itu kemarin sudah saya dengar di persis di tanggal pas kami persembahyangan film di KONI itu akan keluar di tahun 2025, anggarannya sudah masuk. Ya. Jadi itu Pak Ketut, Busung Biu, terima kasih. Semoga pemerintah yang baru nanti dapat memberikan apresiasi khususnya patriot olahraga di Buleleng, cabur apapun mereka. Iya, baik. Ini menjadi catatan juga ya Pak Fernanda ya. Ada Pak Sutaya juga di Tejakula tadi, mungkin banyak beliau memberikan apresiasi, kemudian juga memberikan masukan. Tapi yang menjadi catatan di sini, apakah olahraga ini menjanjikan ya? Silakan Bapak. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya menyampaikan hal ini karena saya seorang pelaku. Selain saya seorang pelaku, saya juga akademisi di keolahragaan. Cabur apapun, itu disertasi saya yang bunyinya, hasil penelitian ya. Cabur apapun yang ditekuni oleh seorang insan gitu, mereka tidak dapat menjanjikan apapun. Tetapi di garis bawah ini, ketika kita menekuni sebuah cabang olahraga dapat dijadikan alat. Satu, untuk mengenal lingkungan. Dua, untuk menambah pergaulan. Ketiga, mempermudah kita mencari sekolah. Yang keempat, bisa mempermudah mencari beasiswa. Nah, itu yang saya terima. Beasiswa saya di S3, saya sekolah karena olahraga gitu. Berikutnya adik-adik saya di woodball banyak yang keterima jalur seleksi nasional karena olahraga. Dapat diterima di sekolah favorit khususnya yang mendukung prestasi. Misalnya ada contoh di SMP, SMA, itu karena olahraga. Kita bisa bantu. Dan memang untuk tahun ini khususnya saya sampaikan real ya, ini otokritik dari dunia keolahragaan. Kemarin kita memang dijanjikan ada narasi yang keluar,
dari Disdikpora Kabupaten Buleleng akan membantu yang berprestasi. Ya. Nah, namun secara aturan nasional sertifikat yang Porjar tahun 2024 tidak bisa digunakan untuk mencari sekolah di tahun itu. Oke. Nah, sehingga ada salah satu siswa, 2 orang siswa kami dan cabur lainnya tidak mendapatkan sekolah yang ingin dituju. Iya. Karena memang SMA K gitu ya, SMA dan SMK itu di cover oleh Disdikpora Provinsi. Disdikpora Kabupaten Buleleng tidak bisa berbicara sekalipun ada surat sakti. Nah, hal inilah yang harus dibantu khususnya kami di dunia keolahragaan. Sudah mereka berbuat untuk Buleleng, menyisihkan waktu latihannya untuk berprestasi, menyisihkan waktu bermainnya untuk membawa nama Buleleng. Tolong dong diperhatikan. Ya. Nah, ini sehingga ada memunculkan juga pertanyaan apakah bisa diikuti semua umur. Ini olahraga ini bisa Pak dari laki perempuan. Setelah itu eventnya ini di nasional U50 ke atas juga ada, disediakan kelasnya hingga sampai di internasional. Oke. Ya, di World Cup juga ada. Nah, tetapi kami khususnya di Buleleng, mohon maaf, kami sangat melirik generasi muda karena 55% masyarakat di Indonesia kekurangan gerak. Iya. Nah, sehingga atlet di Porprov nantinya tidak boleh usianya lebih dari 35 tahun. Balilah yang menjadi contoh terkait hal ini, dan Jawa Timur atlet-atlet muda yang dikirim seperti itu. Setelah itu ini termasuk olahraga permainan ya, tidak menyulitkan. Tidak menyulitkan asal mau mengikuti proses latihannya. Memang dibutuhkan Bapak Sutaya ini ketahanan tubuh, bagaimana kita memberikan kita 6 orang pelatih kita berlisensi nasional, level 1 nasional. Setelah itu mengikuti pelatihan mental nasional. Kebetulan saya juga sebagai pengurus Pemprov dan PB. Nah, sehingga kami khususnya di pelatih-pelatih tersebut langsung sebagai guru PJOK juga dan mantan atlet. Sedikit juga berbicara terkait mencari sekolah tadi sudah. Saya semoga dari hal ini bukan hanya woodball, diharapkan semua cabur yang membantu nama sekolah, yang membantu membawa nama Buleleng ya diperhatikanlah gitu ya, dipermudah dengan adanya rekomendasi ya diterimalah, dibantu. Sehingga terkait anak apakah mengeluarkan biaya, tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila atlet binaan kami kirim itu kita support penuh karena IWBA Kabupaten Buleleng mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari KONI Kabupaten Buleleng. Nah, kami dibantu dari segi dana sarana dan kejuaraan. Nah, kita support melihat dana itu, Bapak. Berikutnya saya langsung ada ke Pak Ketut Mariase, silakan. Mariase ya, dari Bondalem. Nah, woodball ini dari kayu. Ini terkait equipment karena saya di bidang pengembangan woodball di PB Pusat. Besok juga saya kebetulan di 9 sampai 11 Januari 2025 akan menyelenggarakan Munas di Bogor. Nah, equipment cabur apapun itu selalu berkembang. Oke. Nah, wood dia kayu, dulu semuanya kayu, dari mallet atau sticknya, ball atau bolanya. Setelah itu gate atau gawangnya itu dari kayu. Nah, seiring perkembangan zaman, ini sudah mulai beralih ke alloy atau aluminium dan karbon. Oke. Nah, sehingga ini olahraga ini sekarang harus ada jenjangnya dia. Nah, ini sudah ada jenjangnya sehingga masuk ke SEA Games juga gitu ya. Nah, sehingga olahraga ini sangat menarik, Bapak. Bagaimana golf seperti itulah woodball, dia dimainkan di lapangan terbuka seperti di lapangan sepak bola. Nah, olahraga ini sangat aman karena tidak ada kontak badinya. Ya. Kita sudah perhatikan juga dari segi target latihan, kalau anak baru kita pengenalan maksimal mereka dari jam 8 sampai jam 10. Berikutnya kalau sudah atlet binaan mereka sudah mengikuti proses berbagai jenis latihan, durasinya ditambah. Nah, sehingga dengan kemampuan kami memanage atlet atau memetakan, nah olahraga ini aman. Setelah itu atlet ada dukungan juga dari pemerintah ya, terkait bonus atlet ini khususnya yang di Porprov. Setelah itu Porjar dan PON memang mereka sudah mendapatkan reward. Namun khususnya di Porjar tahun 2024 baru saja mengalami kemunduran. Ya, seperti itu. Terima kasih kepada para masyarakat yang sudah mensupport. Semoga dapat mau
atlet anak-anaknya diajak ke lapangan Padat Karya Sukesade persis di belakang SMA 1 Negeri Sukesade untuk memperlihatkan, mengenal dan menekuni olahraga woodball. Baik, ini juga menarik bahwa perhatian masyarakat berarti memang concern ya untuk atlet, untuk perhatian kepada mereka yang berprestasi, dan juga bagaimana olahraga-olahraga yang menjanjikan prestasi ini bisa lebih ditekankan dan lebih disukai oleh masyarakat. Kita sapa kembali pendengar di 24644 untuk satu pendengar lagi ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung. Kami nantikan untuk atensi Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut bergabung masih bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir. Ada, kita bacakan di YouTube dulu ya, Pak Fernanda ya, yang sudah ikut bergabung dan menyematkan komentarnya. Ada Pak Igede Sumau. Mantap Pak Fernanda, semoga IWBA Buleleng semakin jaya. Kemudian ada Prabowo, itu semangat Pak Ketum, semoga regenerasi IWBA Buleleng bisa bertambah. Dan Ibu Sang Ayu Sriasih. Oke, mantap Pak Fernanda, luar biasa untuk supportnya. Dan kita kembali ke WhatsApp, ini ada juga yang bergabung. Selamat pagi juga untuk Ibu Resmi yang ingin menyampaikan semangat untuk atlet-atlet football di Indonesia dan juga di Buleleng. Semoga apa yang menjadi kekurangan di tahun kemarin bisa diperbaiki di tahun yang sekarang dan bisa menjadi evaluasi yang baik untuk atlet-atlet kita di acara-acara lainnya. Terima kasih Ibu Resmi. Kemudian juga ada Bapak siapa nih, Pak Gede Dane. Terima kasih untuk atensi Anda juga. Beliau hanya ingin bertanya juga terkait dengan jaminan untuk kesehatan dan juga untuk atlet-atlet di Buleleng ini bagaimana pada saat mereka tidak mengikuti perlombaan. Apakah memang masih akan dijamin untuk daya tahan tubuhnya? Terima kasih ya untuk Pak Gede Dane untuk atensinya. Kita langsung ke Pak Fernanda, bisa langsung memberikan tanggapan Pak. Baik, terima kasih kepada para pendengar atau para penonton khususnya di YouTube, para pendengar yang sudah menyampaikan via WA. Terima kasih, ada Pak Sumau, Prabawa, Sriasih. Setelah itu di WA ada Ibu Sri dan Pak Dane. Ya. Nah, terkait beberapa hal memang kekurangan kami refleksikan ya dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga itu kewajiban kami di organisasi bagaimana dapat kami eksis. Nah, dari berbicara PON memang kami atlet Buleleng ya paling banyak terlibat 9 orang. Nah, sehingga sekarang yang juara-juara PON khususnya peraih medali yang di PON itu kita ada 5 orang. Iya. Mereka akan dipanggil seleknas, tetapi satu orang minta izin karena tidak dapat terlibat karena mereka akan tes mengikuti kedinasan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dapat kami refleksikan sehingga memang kami berupaya khususnya di woodball Buleleng bagaimana atlet tersebut agar tidak terputus ya. Kami dari ketika jenjang SMA mereka tamat, kami arahkan ke bangku kuliah. Nah, kalau mereka mencari kedinasan seperti sekarang, kami memberikan izin ya. Kami tidak akan melakukan protek ataupun melakukan penolakan voting, tidak. Tapi kami memberikan ruang berdiskusi, bahkan atlet yang akan mengikuti seleknas kami rapatkan lewat Zoom, undang mereka. Jadi kami memang organisasi yang sudah menggunakan luar biasa IT, rapat-rapat pun kami menggunakan Zoom ya. Dan kami record juga bagaimana kesiapan mereka, orang tua mereka mendengar juga di rumah seperti itu. Nah, terkait jaminan untuk kesehatan, yang pertama ini woodball itu sebenarnya memberi cabur apapun, memberikan ruang mereka untuk menjadi sehat dan bugar. Ya. Karena mereka berlatih gratis. Fasilitas yang kami berikan gratis. Ya. Alat-alat yang baik standar nasional dan internasional kami khususnya atlet binaan kami berikan. Atlet yang baru belajar kami berikan alat yang standar nasional juga. Jadi kita sudah sangat luar biasa didukung dengan fasilitas yang sangat luar biasa gitu. Nah, berbicara jaminan kesehatan, memang kita khususnya saat mereka 3 bulan sebelum ikut event, 2 bulan dan plus 1 bulan setelahnya, mereka di cover BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi setelah itu memang terputus. Nah, sekarang kan mereka itu orang tua sudah mengcover BPJS ya, kesehatan
Tetapi kalau dari organisasi misalnya KONI yang memberangkatkan kita atau Distipora yang memberangkatkan kita, pasti di cover BPJS ketenaga kerjaan. Nah contohnya ada beberapa atlet yang memang mengalami cedera, misalnya khususnya yang di cabur lain, mereka sampai saat ini masih tercover pembiayaan kesehatan ya, dibantu. Itu ada atlet yang saya sampaikan itu dari Buleleng, Muay Thai ya, yang terlibat di PON. Nah artinya kalau di woodball cedera itu sangat minim ya, tetapi berbagai praktik kita berikan untuk melatih kebugarannya, untuk melatih performanya kita berikan. Nah inilah yang kita bilang organisasi di woodball Buleleng ini komplit gitu ya, karena didukung SDM yang memang bonafit lah seperti itu. Artinya memang dapat dipercaya, satu dari keilmuan, dua dia mantan atlet, yang ketiga kita memang sedang belajar memanajemen organisasi, karena rata-rata di termasuk saya ya orang-orang muda ya yang terlibat ya seperti itu. Di PB juga orang-orang muda, di Pengprov orang mudanya berapa sih gitu kan ya, sehingga kami seperti para pendengar kami sangat membutuhkan support yang seperti ini, dan jangan ragu-ragu kritik kami, karena tanpa ada kritik kami tidak bisa melakukan refleksi yang sehingga dan sampai evaluasi seperti itu. Baik. Ini menarik ya Pak Fernanda ya, kalau kita berbicara tentang atlet, kebutuhan atlet, perhatian atlet, prestasi dan bonus. Nah itu adalah isu-isu yang sangat seksi untuk kita bahas begitu ya. Dan semoga ini juga berdampak untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya dan bisa menjadi evaluasi juga untuk para pengambil keputusan begitu ya, agar juga semua ini bisa berjalan seiringan dengan satu prestasi, kemudian juga kemauan atlet dan juga motivasi mereka untuk terus berprestasi begitu Pak Fernanda. Dan tidak terasa juga waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kurang 5 menit lagi tidak terasa memang kalau kita berbicara tentang ini. Tapi sebelum itu kami ucapkan terima kasih untuk atensi Anda yang sudah ikut bergabung, yang sudah beratensi, yang sudah mendengarkan saja. Terima kasih untuk atensi Anda. Sebelum kita tutup, kita akan dengarkan juga closing statement dari Pak Fernanda, apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai pernyataan penutup begitu ya, untuk bisa membawa woodball ini ke arah yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya untuk menatap Porjar dan juga Porprov tahun 2025 ini. Silakan Pak Fernanda. Terima kasih kepada RRI di awal tahun yang sangat membuat kami bergairah, mengundang kami khususnya cabang olahraga prestasi untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait keberadaan woodball yang pertama. Yang kedua, izinkan kami dari organisasi woodball Buleleng menyampaikan kepada pemimpin baru nantinya khususnya di Kabupaten Buleleng memperhatikan terkait tentang olahraga-olahraga prestasi khususnya bagi patriot-patriot yang membela Buleleng baik di kancah daerah, setelah itu nasional maupun internasional. Banyak PR terkait fasilitas olahraga yang sangat minim, apalagi ruang terbuka hijau di Buleleng. Tolong juga diperhatikan bagaimana membuat masyarakat Buleleng ini bugar dan minimal dari 49 cabur ada yang digeluti. Apabila tidak ada yang digeluti, ayolah ke woodball. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya akan menatap Porjar Bali tahun 2025 dan Porprov. Semoga dukungan pemerintah gitu ya bisa terwujud. Apa yang disampaikan oleh masyarakat terkait bonus bisa disampaikan di awal, tetapi kami di organisasi cukup berikan fasilitas yang memadai ya. Lapangan padat karya saat ini lapangannya sudah menarik, cantik ya seperti RRI, baru masuk parkirnya bersih rapi, aksesnya bagus, masuk keluarnya. Tetapi di lapangan padat karya jalannya kemarin terkena hujan yang sangat luar biasa derasnya seperti Blabar gitu disebut ya, atau banjir bandang lah, sehingga tidak bisa dilalui saat ini. Nah itulah wajah fasilitas lapangan di Buleleng maupun venue lainnya yang ada cabur lainnya di Buleleng. Nah berikutnya kami memohon doa restu yang dari masyarakat. Setelah itu sekolah di berbagai jenjang. Lihatlah atlet-atlet mereka berproses yang sangat luar biasa, baik untuk dirinya, untuk sekolah, untuk nama Buleleng, Provinsi Bali maupun nasional. Dibantulah mereka, dipermudah. Setelah itu bimbinglah mereka di belakang. Saya juga di akademisi atlet yang seleknas itu mengikuti platnas itu ya, saya bimbing secara WA gitu ya. Mereka nyetor tugas juga, apalagi yang
mereka kita tunggu kenapa dipersusah Iya, seperti itu. oke. Nah, tolong mohon bantuannya cabur apapun itu. Kami di organisasi keolahragaan memohon kebijaksanaan terkait hal itu. Iya, baik. Berikutnya yang terakhir, kami dari IWBA Kabupaten Buleleng membuka seluas-luasnya untuk masyarakat yang ingin mengenal cabang olahraga woodball. Kami latihan setiap hari Selasa, Kamis, tepatnya jam 15.30 sampai jam 18.00 yang berlokasi di lapangan Padat Karya. Itu lapangan permanen kita gunakan. Berikutnya di hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 2 untuk atlet binaan. Untuk atlet pemula jamnya kita durasinya potong sampai jam 10 pagi. Oke. Sekian, terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang nyaman, kurang berkenan, kami sampaikan. Saya sebagai Ketua IWBA Kabupaten Buleleng menyampaikan permohonan maaf. Semoga kita sama-sama bisa membangun Buleleng melalui keolahragaan. Terima Baik. kasih. Pak Fernanda, terima kasih ya atas waktunya, dan kita harapkan semoga nanti di Porjar dan juga di Porprov Pak Fernanda bisa kembali lagi ke sini membawakan kabar gembira untuk masyarakat Kabupaten Buleleng tentunya ya. Dan juga pendengar, terima kasih untuk atensi Anda. Itu dia tadi wawancara kami dan juga dialog Hai Balikan bersama dengan Ketua IWBA Kabupaten Buleleng, Bapak Sangmade Ferdana Iragraha. Dan kita harus pamit. Terima kasih untuk atensi Anda. Kita berjumpa lagi dalam dialog Hai Balikan di hari lainnya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, saya Rizka Desiantra. Selamat pagi. Yeah.